Hari ini, penjara tiba-tiba membawa nasi dengan daging dan ikan. Hal yang tidak biasa ini mengejutkan Lu Gu. Sebelumnya, nasi yang dibawakannya hanya disantap dengan terong goreng. Dia tidak mengkritik sepatah kata pun. Sebaliknya, dia dengan senang hati mengetuk 2 bakpao bersama-sama. Karena sebelumnya Kaisar Jia Qing sudah mengirim penjaga untuk memberitahunya bahwa jika nasi yang dikirim hanya nasi dan sayuran, itu berarti Liu Yong akan aman dan sehat. Jika suatu hari nasi dibawakan dengan daging dan ikan, itu artinya ayah Kaisar ingin membunuhnya. Liu Yong melihat piring ikan di dalam kotak nasi. Dia tidak bisa percaya bahwa seluruh hidupnya diabdikan untuk negara. Tapi Qianlong ingin mengeksekusinya sampai mati karena sebuah puisi. Liu Yong duduk di tanah kesakitan. Tidak mampu menahan rasa sakit dari dalam hatinya. Karena frustrasi, air mata mengalir di pipinya. Sementara itu, He Ping berdiri di luar penjara. Sangat senang hingga dia tertawa terbahak-bahak. Ternyata bawahannya yang dikirim sudah dengar bahwa makanan sehari-hari Liu Yong memiliki arti tersendiri. Jadi dia menyuruh orang diam-diam mengubah sayuran menjadi ikan. Liu Yong yang tidak tahu situasinya masih kesakitan. Dalam satu malam rambutnya memutih, dan telinganya kehilangan pendengaran. Tapi dia masih memutuskan untuk menulis surat kepada Raja Qianlong. Mengungkapkan ketulusan mutlak dan semangat patriotiknya. Jika Qianlong bisa memahami sakit hatinya, maka dia di tempat itu bisa memejamkan mata dan beristirahat dengan tenang. Di pihak Qianlong, dia sudah lama berhenti marah. Dan sekarang dia telah menerima surat yang menyentuh dari Liu Yong. Jadi segera hendak memerintahkan pembebasannya. Namun dia tiba-tiba berpikir, sebelumnya Liu Yong berani mengkritiknya karena menulis puisi yang belum bagus. Sekarang tak bisa melepaskannya dengan mudah. Memikirkannya lagi dan lagi, dia masih merasa tidak nyaman. Jia Qing mengatakan bahwa dia telah selesai membaca surat Liu Yong. Merasa sangat tersentuh. Dibandingkan dengan puisi Zhu Geliang, tentunya hanya ada yang lebih baik, tidak lebih buruk. Qianlong melihat pedang yang tergantung di dinding. Dan tiba-tiba dia menemukan cara yang bisa memuaskan kedua pihak. Baik bisa melepaskan Liu Yong, maupun menjaga kehormatannya. Dia mengeluarkan pedang patah dan menulis 2 kalimat di atasnya. Kemudian mengirim seseorang untuk memberikan pedang itu kepada Liu Yong. Dia tahu bahwa Liu Yong tidak bisa mendengar apa-apa sekarang. Jadi dia menulis beberapa kalimat di kertas. Memerintahkan Liu Yong untuk membawa pulang pedang ini untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Makin Qianlong memikirkannya, makin dia memuji kecerdasannya sendiri. Raja ingin dia mati, dia pasti tidak bisa hidup. Liu Yong tentu saja harus patuh. Dia memegang pedang seperti jiwa yang hilang melewati He Ping. Dia melihatnya seperti itu. Telinganya tuli dan tidak bisa mendengar apa-apa. Dia sangat gembira. Kamu cepat mengendarai kuda ke rumah Liu Yong untuk melaporkan kabar duka. Pergilah. Ya. Ketika Liu Yong kembali ke rumah dengan pedang, seluruh keluarga pakai pakaian berkabung menunggu di halaman. Semua orang menangis tanpa henti. Semua yang dibutuhkan untuk pemakaman sudah siap. Liu Yong memberi mereka beberapa saran setelah dia meninggal. Lalu memutuskan untuk bunuh diri. Ayah Raja, orang yang ingin kamu bunuh adalah seseorang yang setia padamu, Liu Yong. Juga guru putra mahkota, yang adalah sarjana sastra di istana, Liu Yong. Ayah Kaisar. Orang yang kamu bunuh juga orang biasa, Liu Yong. Pada saat ini, penjaga di istana berlari ke pintunya dan membisikkan bahwa pedangmu ini adalah pedang kosong. Kamu tidak bisa menggunakannya untuk bunuh diri. Ayah Kaisar hanya membuatmu takut. Setelah mendengarkan itu, semua orang menghela nafas lega dan bersorak. Sayangnya, Liu Yong tuli lagi. Tidak mendengarkan siapapun yang berkata, "Aku harus pergi." Liu Yong sekarang melihat 2 baris kata di pedang. Pedang adalah pedang, tetapi bukan pedang. Tentara adalah tentara, dewa tetaplah dewa. Seluruh keluarganya buru-buru menyalakan petasan untuk merayakannya, lolos dari kesengsaraan besar. Yang mengucapkan selamat kepadanya atas kepulangannya.
Tidak lama setelah Liu Yong kembali, Qianlong meninggal. Begitu Qianlong pergi, Jia Qing segera mengirim seseorang untuk menangkap He Ping dan memasukkannya ke dalam penjara yang gelap. He Ping gila, duduk di sel penjara. Mulut itu terus bergumam kepada ayah kaisar. Terus-menerus mengatakan bahwa dia tidak adil. Pada saat ini, Liu Yong tiba-tiba membawa nasi datang dan duduk di seberang pintu penjara bersamanya. Dia mengatakan bahwa saat ini dia adalah satu-satunya yang bersedia datang ke sini untuk mengunjungi He Ping. Dia meminum segelas anggur yang dituangkan Liu Yong. Merasa bahwa dia tidak percaya ada anggur yang begitu enak. Ini pasti anggur terbaik yang berharga yang telah kamu simpan selama bertahun-tahun, kan? Liu Yong hampir tertawa sampai perutnya sakit. Mengatakan bahwa ini adalah anggur paling rendah di antara jenis anggur. He Ping hanya pernah melihat bawahannya meminumnya sebelumnya. Tapi dia tidak menyangka itu akan selezat ini. Liu Yong menyuruhnya menunggu sebentar. Lalu dia mengeluarkan kue bakar, mengolesnya dengan kecap, dan memasukkan bawang besar ke dalamnya. He Ping mengambilnya dan mencicipinya. Ya Tuhan, ini sangat enak. Makanan enak macam apa ini? Ini enak dan kalau makan hanya ingin makan lebih banyak. Ini disebut kue bawang. Spesialisasi kampung halaman Shandong kami. He Ping makan dan memuji tanpa henti. Makan seperti harimau lapar dan kemudian minum beberapa gelas anggur. Tiba-tiba, dia menangis. Makan enak, minum enak, Liu Yong. Adik sangat mengagumimu. Kamu harus menjalani kehidupan seperti peri sekarang. Tuan Liu, Saudara Liu. He Ping dengan tulus memohon padamu untuk membantuku mengirim surat ke atasan. He Ping berkata dia dengan sukarela menyerah semua miliknya. Hanya memohon raja untuk menyelamatkan hidupnya. Beras dan anggur yang sederhana menjalani sisa hidupnya. Sudah terlambat, sudah terlambat. Mengetahui bahwa ini seharusnya tidak dimulai. He Ping sekarang hanya memiliki satu khayalan, yaitu berharap bahwa ayah kaisar masih hidup. Hari-hari kemuliaan dan kekayaan, seperti jauhnya seumur hidup, hanyalah mimpi. Instruksi Raja Jia Qing diturunkan. Karena He Ping adalah seorang bawahan veteran kerajaan. Dia dibebaskan dari hukuman menyayat punggungnya. Dan berganti untuk memberikan sutra putih sepanjang 3 inci untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah mengumumkan instruksi penjaga segera melemparkan sutra putih ke dalam. Begitu He Ping melihat sutra putih, dia segera mundur ketakutan. Dia berkata dengan gemetar kepada Liu Yong. Sekarang tubuhnya benar-benar tidak berdaya. Tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan sangat menyedihkan. Liu Yong segera memintanya kembali. Apakah kamu lupa? Menjarah uang, merugikan negara, merugikan rakyat, memungut pajak yang tinggi dari rakyat. Apakah kamu lupa betapa rakusnya kamu tanpa ampun? Ketika kamu berjuang untuk hadiah, kamu membenci kehidupan jutaan tentara. Seberapa kejam kamu? Ketika para prajurit memberitahu atasan. Tidakkah kamu tahu betapa otokratisnya kamu? He Ping, ya He Ping. Kenapa kamu tiba-tiba jadi pengecut saat ini? Mendengar tuduhan ini, He Ping tiba-tiba berdiri dengan tenang dan mengikat pita sutra putih. Perlahan meregangkan lehernya ke sutra. Sayangnya, adegan ini hanya saya lihat. Saya harap semua orang bisa melihatnya. Anggap saja sebagai peringatan. Lihatlah akhir dari mereka yang menggunakan tangan. Merampok uang, mengambil kekuasaan, memeluk wanita cantik. Setelah He Ping bunuh diri, semua asetnya diperiksa oleh Raja Jia Qing. Dan kemudian dimasukkan ke dalam perbendaharaan umum. Liu Yong melihatnya pergi di ujung jalan. Lalu kembali ke kampung halamannya untuk memulihkan diri di hari tua. Jalani hidup dengan damai, tak bersaing dengan hidup.